Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta teman panitia pelaksana Pekan Karya Teknologi Hasil Ternak 2020. Kami dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Saya atas nama Muhammad Sarman Sarul, dan saya atas nama Mustabsyirah, Dan saya atas nama Muhammad Iqbal Rashid dengan bangga mempersembahkan hasil karya ilmiah kami yang berjudul keripik ceker ayam dengan penambahan kulit buah manggis atau Garcinia mangostina sebagai camilan sehat. Adapun hal yang melatar belakang kami dalam melakukan penelitian atau melakukan penulisan karya ilmiah ini yaitu berdasarkan dari data statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2019 mengenai tingkat konsumsi ayam ras pedaging atau broiler per kapita mencapai 5.579 kg. Dampak dari perkembangan konsumsi daging ini yang sangat tinggi yang akan mengakibatkan banyaknya limbah dari ayam tersebut yang terbuang seperti limbah bulu, tulang, jeroan, dan khususnya limbah ceker ayam itu sendiri. Produksi keripik ceker ayam di Indonesia ini justru berpotensi sebagai peluang usaha baru sekaligus dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat kelas bawah dengan memproduksi keripik ceker. Saat ini, masyarakat atau konsumen memilih makanan bukan hanya melihat dari penampilan atau dari produk luarnya saja, tetapi juga melihat kandungan serta manfaatnya untuk tubuh. Buah manggis adalah salah satu buah yang kaya antioksidan. Bukan hanya antioksidan yang ada di dalam daging buah manggis itu sendiri, tetapi juga antioksidan yang terdapat di dalam kulit buah manggis itu sendiri. Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang merupakan penghasil buah manggis terbesar, khususnya di daerah Tanete. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat ditulis adalah bagaimana proses pembuatan keripik ceker ayam dengan penambahan ekstrak bubuk kulit manggis sebagai cemilan sehat. Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pembuatan keripik ceker ayam dengan penambahan bubuk ekstrak kulit manggis sebagai cemilan sehat. Adapun manfaat dari penulisan karya tulis ini yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kulit ceker ayam dapat diubah menjadi keripik kulit ceker ayam dengan penambahan ekstrak bubuk kulit manggis sebagai cemilan sehat yang kaya akan antioksidan serta protein kolagen yang baik untuk kesehatan tubuh. Dan bertambahnya permintaan produk peternakan, utamanya hasil unggas, dan permintaan produk ini akan menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2. Adapun tinjauan pustaka pada ceker ayam, yaitu menurut Purnomo tahun 1992 bahwa ceker ayam atau shen adalah suatu bagian dari tubuh ayam yang kurang banyak diminati, yaitu terdiri atas komponen kulit, tulang, otot, dan kolagen yang perlu diberi sentuhan teknologi untuk dapat diolah menjadi produk yang menghasilkan nilai tambah. Selama ini, ceker ayam baru dimanfaatkan sebagai campuran sup dan kerupuk ceker. Menurut Purnomo, tahun 1992, kandungan protein kolagen yang terdapat dalam ceker ayam sangat bagus untuk pertumbuhan balita. Protein kolagen pada ayam memiliki antigen yang bersifat imunogenik yang mampu menghasilkan antibodi. Keripik ceker ayam. Menurut Amer Taningtyas, tahun 2012, kulit kaki ayam banyak mengandung kolagen, sehingga dapat dijadikan bahan baku pembuatan kerupuk kulit. Menurut Said dan kawan-kawan, tahun 2014, yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas keripik ceker ayam adalah bahan baku yang digunakan pada proses pembuatan keripik. Penggunaan larutan perendaman air kapur, yaitu CaOH 2 kali, dan larutan asam asetat CH3COOH pada larutan pembuatan keripik berpengaruh terhadap warna yang dihasilkan dan tidak berpengaruh terhadap rasa, bau, dan kerenyahan.
Selanjutnya bab 3, metode penulisan. Jenis penulisan. Jenis penulisan dalam karya tulis ini adalah studi literatur. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Sumber literatur dalam karya tulis ini dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Objek penulisan. Objek tulisan dalam karya tulis ini adalah sebagai bentuk pengembangan inovasi baru terhadap keripik ceker ayam broiler yang dikolaborasi dengan bubuk kulit manggis yang akan kaya antioksidan berupa santon. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan dengan persoalan yang diangkat, yakni mengenai permasalahan minat mengkonsumsi cemilan sehat yang semakin dari masyarakat cenderung lebih suka mengkonsumsi cemilan yang kandungan gizinya masih kurang. Limbah kulit manggis yang masih kurang dimanfaatkan. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan pengkajian literatur. Kemudian memilah informasi yang relevan dengan persoalan yang akan dibahas. Prosedur penulisan. Setelah data dirampungkan, maka dilakukan analisis data yang dikumpulkan sehingga dihasilkan data yang dapat menunjang dalam pembahasan yang diramu secara deskriptif. Sekian. Ceker ayam adalah limbah yang diperoleh dari sisa hasil pemotongan ayam. Komponen yang dapat dimanfaatkan pada ceker adalah bagian kulitnya. Kulit ceker dapat diolah dalam produk berupa pangan, salah satunya adalah cemilan keripik ceker. Kualitas dan penampilan produk keripik ceker dipengaruhi oleh bahan baku serta proses produksi yang dilakukan. Jenis ras ayam yang diolah akan menghasilkan kualitas yang berbeda terhadap produk yang dihasilkan. Hasil penelitian Said dan kawan-kawan tahun 2014 yang menggunakan jenis ras ayam broiler atau pedaging menghasilkan keripik ceker yang berwarna putih cerah. Hal ini tergolong normal dan memenuhi syarat standar nasional. Proses produksi melibatkan berbagai proses reaksi yang berpengaruh terhadap kualitas. Dalam hal ini adalah sifat fisiko-kimia dan organoleptik suatu produk. Tahapan yang dilakukan pada proses pembuatan keripik ceker ayam adalah yang pertama melakukan proses pengulitan. Pengulitan dilakukan untuk memisahkan bagian kulit dan bagian tulang ceker. Kemudian setelah proses pengulitan dilakukan, melakukan pembersihan kulit agar menghilangkan kotoran yang melekat pada kulit ceker. Setelah dilakukan pembersihan maka kulit ceker direndam ke dalam larutan kapur atau kalsium hidroksida. Hasil penelitian Temba dan kawan-kawan tahun 2014 yang menggunakan larutan kapur dalam perendamannya menghasilkan nilai protein sebesar 16,20% dan lemak kasar 6,46%. Selanjutnya adalah proses pembersihan. Setelah perendaman dilakukan ke dalam kalsium hidroksida atau larutan kapur, pembersihan dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa kapur yang melekat pada bagian kulit. Selanjutnya adalah proses pengukusan. Pengukusan lebih baik dilakukan apabila kulit ceker telah berubah warna sebagai indikatornya. Hasil penelitian Santosa dan kawan-kawan tahun 2014 menyatakan bahwa pemanasan yang dilakukan dengan menggunakan suhu 60 derajat Celcius dengan lama waktu 4 jam menghasilkan nilai protein sebesar 28,08%. Sedangkan pada proses pengukusan dengan suhu 80 derajat Celcius dengan jangka waktu 4 jam atau lama waktu 4 jam menghasilkan nilai protein 23,09%. Hal ini menandakan bahwa pada suhu yang tinggi akan menyebabkan denaturasi protein sehingga pengukusan dilakukan sebagai indikatornya dihentikan apabila kulit ceker telah berubah warna. Setelah proses pengukusan dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penambahan bumbu. Bumbu yang digunakan adalah bawang putih, merica, garam, dan penambahan ekstrak kulit buah manggis dalam bentuk bubuk. Menurut Said dan kawan-kawan tahun 2014 bahwa penambahan atau racikan bumbu akan memberikan cita rasa dan menambah kelezatan pada suatu produk. Dengan menggunakan garam dan bawang putih akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada keripik ceker. Sedangkan penambahan ekstrak kulit buah manggis dalam bentuk bubuk adalah suatu inovasi kami selaku tim dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba untuk mengkonversi kandungan santon sebagai antioksidan yang ada dalam kulit buah manggis ke dalam keripik ceker sehingga menambah kualitas produk keripik ceker yang dihasilkan. Nah, untuk memperoleh kandungan nutrisi yang terdapat dalam kulit buah manggis maka dilakukan proses ekstraksi. Proses ekstraksi dilakukan dengan prosedur sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh Sri Hari dan Farid tahun 2015 yaitu penyiapan kulit buah manggis, pengambilan daging kulit buah manggis, kemudian memblender yang ditambahkan air, kemudian melakukan penyaringan dan menggunakan alat spray drying untuk mengubah hasil ekstrak kulit buah manggis ke dalam bentuk bubuk. Dengan demikian, kandungan yang terdapat pada kulit buah manggis ini banyak diaplikasikan ke dalam bahan pangan. Salah satunya adalah salah satu hasil penelitian juga yang pernah dilakukan oleh Ulfa tahun 2019 pembuatan jelly drink. Dengan penambahan ekstrak kulit buah manggis akan terjadi peningkatan kadar vitamin C pada produk minuman tersebut. Berdasarkan hasil studi literatur,
maka kami menyimpulkan bahwa kulit ceker ayam yang direndam pada larutan kapur berpengaruh terhadap warna keripik. Pada larutan air 60 gram dengan konsentrasi larutan kapur sebanyak 3% menghasilkan daya kembang yang baik. Perendaman yang baik setelah proses pengulitan dilakukan, serta penambahan ekstrak kulit buah manggis diaplikasikan pada keripik ceker ayam dalam bentuk bubuk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.